A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan belajar dari berbagai hal dalam kehidupan kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, yang dengan itu kemudian kita berusaha, ya, meningkatkan ketangguhan jiwa kita di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Dengan jiwa yang tangguh, maka insyaallah kita tidak akan mudah digoda, dijatuhkan, dilalaikan dari hal-hal yang sifatnya akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, ya amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini di program Hikmah saya akan mengangkat tema tentang sifat, ya, dan ciri pribadi jahiliyah, ya. Jadi salah satu hal yang akan melemahkan, ya, jiwa kita atau tidak akan yang kemudian menghambat, ya, cita-cita kita untuk menjadi pribadi yang tangguh adalah sifat jahiliyah. Ya, secara bahasa kan jahiliyah itu artinya kebodohan, ya. Orang yang jahil itu artinya orang yang bodoh, ya. Tetapi apa yang dimaksud jahil sesungguhnya yang harus kita jauhi, ya, sehingga kemudian kita tidak terjerumus, ya, ke dalam kemurkaan Allah. Karena kalau kalimat jahil ini tidak kita luruskan, ya, nanti kita salah persepsi, begitu kan. Jahil apa yang dimaksudkan di dalam ajaran Islam yang tidak boleh ada pada diri kita. Ada beberapa hal, ya, yang menjadi indikasi dan ciri, ya, pribadi-pribadi yang jahil, ya, pribadi-pribadi jahiliyah. Dan ini semua harus kita bersihkan dari diri kita. Jadi supaya kita tidak termasuk ke dalam kategori atau kelompok orang yang jahil, ya, orang yang jahiliyah, maka ada beberapa hal yang harus kita hindarkan, harus kita jauhi. Ya, kalau enggak kita akan, ya, seperti orang-orang jahil dulu, ya, orang-orang jahiliyah dulu, ya, di zaman Rasulullah SAW. Ya, ada orang-orang, ya, yang pada masa, ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada mereka menyikapinya sebagai orang yang jahil, ya, sebagai bangsa yang jahiliyah, gitu kan. Ya, tentu jahiliyah di situ lebih kepada moral, ya, atau akhlak. Karena kalau jahil dari segi peradaban, mereka, ya, orang-orang Arab ketika itu, ya bukan yang nggak beradab, ya, mereka punya peradaban. Bukan suku primitif, gitu, ya. Ya, mereka
sudah mengenal peradaban ya, karena kan mereka berinteraksi dengan bangsa yang sudah beradab juga. Tapi berbicara pemikiran dan moral, nah ini yang kemudian ya, mereka berada di belakang, terbelakang dalam sisi pemikiran tentang moral atau akhlak. Ya, sehingga karena itu kemudian mereka disifati sebagai bangsa yang jahil ya, atau kaum jahiliyah. Menurut Syekh Ahmad bin Abdurrahman memang ada beberapa ciri ya atau sifat yang melekat ya pada orang-orang yang disebut sebagai orang jahil atau jahiliyah. Ya, beliau menyebutkan kurang lebih ada 8 ya, kita akan bahas satu-satu. Insya Allah kita tuntaskan di 8 episode di dalam program Hikmah. Yang pertama, nah ya, yang ini harus kita hindarkan dan ini menjadi ciri atau sifat ya, dari orang-orang jahil adalah tidak mau ambil peduli tentang agama. Ya. Dan inilah yang sebetulnya dasar ya, utama seseorang itu disebut sebagai orang jahil atau jahiliyah. Jadi butanya bukan buta tentang teknologi, bukan buta tentang dunia, bukan buta tentang hitung-menghitung, tapi buta tentang agama. Bodoh dalam hal urusan agama. Jadi secerdas apapun orang dari sisi keilmuan dunia gitu kan, kalau dia buta ya, tidak tahu tentang urusan agama, tetap ya di sisi Allah mereka adalah orang-orang yang jahil. Orang-orang yang bodoh. Nah, ini yang kemudian harus kita hindari ya. Dan karena itu kemudian ya Rasulullah SAW diutus kepada bangsa Arab. Ya bukan bangsa Arab ini suku primitif, tetapi itu tadi ya bahwa mereka bodoh tentang masalah agama yang benar. Masa Tuhan ada 300 ya, berhala di sekeliling Ka'bah ketika itu ada 365 hari. 365 berhala ya. Sesuai dengan jumlah hari ya, setiap hari menyembah Tuhan yang berbeda sepanjang tahun. Nah, itu kan menggambarkan betapa mereka ya, bodoh dalam urusan menentukan ya, siapa sebetulnya Tuhan yang berhak disembah. Sampai-sampai ya Tuhan dibikin banyak. Ya, belum lagi dari sisi akhlak yang moral ya, bagaimana bejatnya mayoritas akhlak atau moral bangsa Arab. Bukan tidak ada yang baik, ada yang baik ya, dan itu diadopsi oleh Islam sebagai akhlak Islam kan. Misalnya bagaimana mereka memuliakan tamu gitu kan. Itu kan bagian dari adab atau moral ya dari bangsa Arab. Itu diadopsi di dalam Islam gitu kan. Sehingga akhlak atau adab ya, menghormati tamu ini menjadi ciri kesempurnaan iman seseorang. Tapi mayoritasnya akhlaknya orang Arab ketika itu moralnya luar biasa rusak. Kenapa rusak? Karena yang jadi patokan bukan bukan yang dari Tuhan. Ya, patokan moral mereka ya adat istiadat mereka sendiri gitu kan, pemikiran mereka sendiri. Nah itu sehingga kemudian ya jadinya salah. Nah, tapi kalau misalnya adab ya, atau moral itu sumbernya dari Tuhan, nah, maka tidak akan ada masalah kan begitu. Ya, karena kalau ngikutin aturan orang ya kan beda-beda ya persepsinya. Ya, benar kata si A belum tentu benar kata si B. Ya. Benar kata si B belum tentu benar kata si A. Itu kalau kita menjadikan hukum manusia ya, sebagai tolak ukur kebenaran. Tapi kalau yang datang dari Allah maka kebenarannya mutlak. Sehingga Rasulullah SAW ketika dia berbicara kenapa beliau diutus menjadi seorang Rasul ya ke alam dunia ya, di mana beliau lahir sebagai orang Arab ya dan berdakwah kepada bangsa Arab, beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus kata Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, jadi yang kemudian kita harus paham. Nah dalam hal ini ya,
ya, sifat ya orang-orang jahil ya, atau orang-orang yang bodoh yang menurut Allah Subhanahu wa taala sifat utamanya itu tadi ya, tidak mau ambil peduli tentang agama. Ya. Dan itu ditunjukkan oleh mereka dengan apa? Dengan tidak adanya ya, aktivitas kegiatan apalagi ya perbuatan yang mengarah kepada memanfaatkan indera ya, panca indera yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya untuk meneliti atau mentadaburi ayat-ayat Allah ya, dalam urusan agama gitu ya. Ya, sehingga kemudian mereka jadi gelap tentang urusan itu. Ujung-ujungnya apa ya, mereka kemudian tidak mampu menyembah Allah dengan maksimal, tidak mampu menyembah Allah dengan benar, bahkan menentukan Tuhan yang benar yang mana mereka salah ya, karena itu tadi apa ya, panca indera yang Allah berikan tidak mereka maksimalkan, tidak mereka manfaatkan ya, pangkalnya apa itu tadi, karena nggak mau peduli gitu tadi. Kalau dia ada kepedulian aja, maka segala anugerah yang Allah berikan dalam bentuk panca indera ini ya, dia akan maksimalkan untuk mencari siapa Tuhan yang benar. Bagaimana cara hidup yang benar menurut Tuhan, kan akan begitu arahnya. Nah hal itu ya sebagaimana yang Allah sebutkan misalnya dalam surah Al-A'raf ya, ayat yang ke-178 dan juga ayat ke-179. Ya, di dalam surah Al-A'raf ini surah yang ke-7 ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapa saja yang Allah beri petunjuk maka dialah mendapatkan petunjuk, dan siapa saja yang Allah sesatkan maka merekalah orang-orang yang merugi. Ya. Jadi ayat ini jelas clear gitu kan, bahwa ya, urusan yang menyelamatkan, urusan yang benar itu yang datang dari Allah. Nah, siapa yang nggak ketemu itu, nggak ketemu ya petunjuk Allah gitu kan, ya, dia nggak berhasil menemukan Allah dan tidak berhasil menemukan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya, atau dia buta tentang itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala kan, wa may yudlil faulaika humul khasirun, ya siapa yang sesat ya, atau buta tadinya, jahil tadi dalam urusan itu, urusan petunjuk Allah itu, maka mereka lah orang-orang yang rugi ya, ruginya dunia akhirat. Ya, di dunia tidak akan mendapatkan ya, kebahagiaan yang hakiki gitu kan, walaupun kaya ya, banyak harta, jabatan tinggi ya, keluarga lengkap ya, harta banyak melimpah ya, ya dipuji disanjung orang, tapi tetap dia tidak merasakan kebahagiaan. Berapa banyak orang dengan gelimang harta ya, ketinggian pangkat ya, kemudian kesempurnaan keluarga, ujung-ujungnya ya sengsara ya, kemudian banyak yang bunuh diri kan. Itu kan berarti mereka nggak bahagia. Maka ini harus menjadi catatan bagi kita, jangan sampai kemudian kita gelap dari petunjuk Allah ya, gelap dari agama yang benar ya, pangkalnya apa ya, ujungnya apa, nah ini ujung-ujungnya ini kan Allah katakan di ayat yang ke-179 ya, kalau kita bicara kerugian tadi ya, faulaika humul khasirun kan gitu kan, kalau yang orang yang gelap dari agama itu, gelap dari petunjuk Allah, maka mereka adalah orang yang merugi. Apa puncak kerugian itu? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ayat yang ke-179-nya. Dan sungguh kata Allah, telah kami jadikan bagi isi neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan dari manusia dan jin ya, dari jin dan manusia. Jadi orang-orang yang manusia-manusia yang gelap dari agama, enggak mau ambil peduli tentang agama, maka mereka adalah orang-orang yang Allah sebut sebagai penghuni neraka jahanam. Kenapa itu bisa terjadi? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya qalbu gitu ya, tetapi kemudian tidak digunakan untuk memahami itu semua. Ya, punya hati tapi nggak mau ambil peduli ya, ini biar selamat gimana caranya, nggak mau peduli. Ya, nggak mau untuk memahami itu ya.
Walahum a'yunun la yubsiruna biha, bagi mereka punya mata, dua lagi Allah kasih, tapi tidak digunakan untuk melihat tentang itu semua. Enggak digunakan bagaimana mencari petunjuk Allah, tidak digunakan bagaimana mencari agama yang benar, padahal punya mata, ya, tapi tidak digunakan untuk itu. Walahum adzanul la yasma'una biha, mereka juga punya telinga, ya, yang bisa mendengar, tetapi kemudian la yasma'una biha, tidak mau digunakan untuk mendengarkan itu semua, ya. Ya, enggak mau dengerin clue-clue, petunjuk-petunjuk tentang, ya, agama Allah yang benar, padahal punya telinga, ya. Lebih diasyikkan dengan urusan dunia, lebih diasyikkan dengan nyanyian-nyanyian kemaksiatan, mendengarkan hal-hal yang enggak jelas, ya, mendengarkan hal-hal yang mengundang syahwat, macam-macam, bukan digunakan untuk mencari petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat mereka sebagaimana Allah sebutkan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ya, binatang hidupnya kan begitu, ya, semau gue, ya, sesuka hatinya gitu kan. Tetapi, ya, binatang begitu ya karena memang mereka tidak diberikan kesempurnaan sebagaimana Allah berikan kepada manusia. Wajar begitu kan, makanya Allah katakan balhum adall, maka manusia yang pola hidupnya seperti binatang, maka kehinaannya, ya, kesalahannya, kesesatannya, ya, kejahilannya melebihi kejahilan hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? Lalai dari urusan agama. Ya, gak mau peduli tentang urusan agama, ya, hidup sesuka hati gitu kan. Dan itu akan menjadi penyesalan mereka nanti, ya. Jadi kita ini sahabat hadirin, kalau kemudian kita tidak acuh, ya, harusnya kan kita acuh, ya, dengan urusan agama. Ini kita nggak acuh nih, ya. Kalau kita tidak acuh dengan urusan agama, tidak mau ambil peduli tentang urusan agama, ya, kita punya mata, kita punya hati, kita punya telinga ini, ya, nggak mau kita maksimalkan, ya, untuk mencari, untuk memahami, ya, mendengarkan, melihat urusan agama dengan benar, sampai mati begitu, ya. Maka ujung-ujungnya nanti ketika dibangkitkan, ya, di yaumul mahsyar, dihadapkan kepada Allah, kemudian divonis masuk ke dalam neraka, nanti akan ada penyesalan, di mana Allah gambarkan di dalam surah Al-Mulk di ayat yang ke-110, ya, waqalu, ya, mereka ini nih, ya, orang-orang yang punya sifat jahil ini, ya, mereka akan berkata apa? Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu, ya, ketika kami hidup di dunia, kami mau mendengarkan, au na'qilu, atau memikirkan, memahami gitu, ya, tentang petunjuk Allah itu, ya, tentang agama, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami sekarang tidak akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Tapi apalah gunanya penyesalan kalau sudah terjadi? Penyesalan itu tidak akan bisa mengembalikan segala sesuatu, ya, menjadi lebih baik, tidak. Penyesalan hanya akan kita telan sebagai pil pahit, gitu, ya. Dilepahin nggak bisa, telan aja udah, ya. Makanya kemudian jangan sampai kita menjadi kelompok orang yang menyesal, ya. Dan penyesalan terbesar manusia adalah membiarkan dirinya berada di dalam kejahilan. Karena itu apa? Allah tegaskan di dalam surah Al-Isra, ya, ayat yang ke-36, surah yang ke-70, ya, surah yang ke-17, ya. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun fa inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu, kita ini, ya, kita manusia ini nih, ya, mengikuti sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, janganlah kamu mengikuti, berani-berani mengiyakan gitu, ya,
mematuhi sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Ya, gelap gitu kan bodoh ini berarti. Dasarnya adalah kebodohan di dalam memutuskan segala sesuatu. Ya. Jadi jangan kita mengikuti segala sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Artinya apa? Kejahilan diri itu jangan diikutin. Ya, jangan diikutin kejahilan diri kita. Jadi jangan ketidakpedulian kita terhadap agama ini kemudian menjadi dominasi di dalam kehidupan kita menjalankan banyak hal. Ya, keputusan-keputusan yang kita keluarkan karena dasarnya adalah itu tadi, ketidakpedulian terhadap agama. Nah, karena itu akan mengundang penyesalan. Kenapa penyesalan? Ya Allah tegaskan ya. Ya, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran. Ya, apa yang kita dengar lalu kemudian itu kita jadikan sebagai landasan di dalam beramal atau berbuat gitu. Kemudian wal basara, ya, penglihatan, ya, apa yang kita lihat lalu kemudian penglihatan itu kita jadikan sebagai landasan di dalam beramal atau berbuat. Wal fuada, ya, dan kita punya hati, apa yang kita rasakan lalu kemudian itu kita jadikan sebagai pertimbangan di dalam beramal atau berbuat. Kulun ulaika kana anhum mas'ula, semuanya akan ditanya. Kamu melakukan ini kenapa? Ya saya dengar begini-begini. Ya, yang kamu dengar itu dasarnya petunjuk Allah apa bukan? Agama apa bukan? Kalau bukan agama salah. Nah, kalau udah salah dosa. Kalau udah dosa ya neraka lah. Apa yang kamu lakukan ini? Ya begini-gini. Kenapa kamu lakukan? Saya lihat Tuhan. Ya. Saya lihat Tuhan orang melakukan ini nih. Orang yang kamu lihat itu dasarnya ya, agama apa bukan? Pertimbangannya agama apa bukan? Karena ya harus menjadi akidah bagi kita ya sahabat Dream. Ya, ketika kita dihadapkan kepada sebuah persoalan lalu kemudian memerlukan keputusan, harus dilandasi dasarnya agama. Karena agama adalah keputusan yang menyelamatkan. Kan begitu ya. Ya. Kalau kita mengambil keputusan bukan dasarnya agama, ya, maka tidak ada jaminan keselamatan di dalam urusan itu. Nah, ini Allah tanya kan. Kenapa Allah tanya? Dia yang ngidupin kita, dia ngasih rezeki, dia ngasih makan, dia ngasih matahari, dia ngasih udara buat kita. Nggak bayar tuh, ya. Nggak ada pajak sinar matahari ya dari Allah, ya. Nggak ada juga pajak untuk oksigen gitu kan, tidak ada. Allah gratiskan itu kan. Lalu kemudian kita hidup dengan itu semua. Nah kalau kita hidup kemudian bukan mengikuti maunya Allah tapi ngikutin maunya kita atau maunya orang, ya tentu Allah akan persoalkan lah. Itu kan satu hal yang logis begitu ya. Nah, semua yang Allah tanya, kenapa melakukan ini? Oh, kan ini perasaan saya, menurut perasaan saya benar ini. Perasaan kamu itu dasarnya agama apa bukan gitu ya. Kalau dasarnya bukan agama, maka Allah katakan salah. Kalau udah salah ya masuk jadi dosa, kalau udah dosa ya masuk neraka. Nah, makanya kemudian kita tidak boleh jahil atau tidak acuh ya, atau tidak peduli dengan urusan agama. Ya, sebagaimana orang-orang dulu di zaman Rasulullah SAW ya, ada orang-orang udah dikasih tahu petunjuk ya yang benar dari Allah tapi diabaikan. Ini orang jahil ya. Udah ada seorang nabi yang datang tapi nggak mau ambil peduli ya, ujung-ujungnya merugilah ya. Ya grup-grupnya Abu Jahal ya. Abu Jahal itu bukannya orang nggak ngerti peradaban ya. Dulu namanya Abul Hakam itu kan, bapak yang orang bijak gitu. Tapi karena buta dalam urusan agama ya, tidak tahu mana yang benar menurut Tuhan ya, maka disebut sebagai Abu Jahal ya, bapaknya kebodohan. Nah ini yang kemudian kita harus paham. Demikian sahabat Dream, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan sambung di pekan yang akan datang. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.